Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi sama saya Ibu Irina. Gimana kabarnya semuanya, sahabat-sahabat dimanapun berada? Mudah-mudahan para sahabat paling selamat waras sehat, jauhi narabaya, dekat selamat waras, dekat rezeki, dan mudahkan semua urusannya dan paling rezeki yang besar lumintu. Amin amin ya robbal alamin. Aku kalau pakai serudung ini gak di telinga kayak budak, sahabat-sahabat. Bengap itu senang saya di telinga budak. Gak tahu ya loh. Iya, memang ini tebel. Banyak jilbab tapi aku gak begitu senang. Terlalu besar-besar sahabat-sahabat, yang kayak model orang Asia itu. Model Saudi tapi yang warna-warni. Gak apa-apa ya sahabat. Nanti kalau udah di Indonesia bisa beli yang kayak apa aja ya. Di sini seadanya. Sahabat-sahabat, sebelumnya saya awali dengan sholawat. Oke, yuk mari sama-sama bersolawat, sama-sama sahabat-sahabat semua ya. Dimanapun berada, yuk sama-sama itu bersolawatan. Supaya itu ngobrol-ngobrolnya diparingi senang, tenang, batin senang ya. Bisa ngomong dengan enak. Aku video belakang ya sahabat-sahabat, biar itu suaranya aja kedengeran ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrohmanirrohim. La ilaha illallah wal nabutu ila iyahu muklisina lahu dina walau karihal kafiruna. La ilaha illallah wal nabutu ila iyahu muklisina lahu dina walau karihal kafiruna. Bisari Rabbil ingkot batanuruhul a'la payahaba jabat terat bijagat hikmah yusram. Bisari Rabbil ingkot batanuruhul a'la payahaba jabat terat bijagat hikmah yuslam. La ilaha illallah wal nabutu ila iyahu muklisina lahu dina walau karihal kafiruna. Anna rasbihil akwa sarko wa magriban walu sama kolu lahumar kapan ahlan. Ana rasbihil
sama kolu lahumar kapan ahlan la ilaha illallah wal nabutu ila iyahu muklisina lahutina walau karihal kapiruna. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah bisa sholawat dengan bagus ya sahabat-sahabat. Coba aku lihat di luar kayak apa kalau malam ya sahabat. Kalau malam kayak apa aku lihat di luar ya, sebentar ya sahabat. Ingin tahu kayak apa kayak mah. Oh, ada mobil barusan datang sahabat-sahabat tuh. Mobil yang barusan keluar dari pasar gini sahabat-sahabat. Kalau malam kayak gini ya, gelapnya sahabat-sahabat ya. Ini malam sahabat-sahabat. Kayak ginilah kalau malam, memang namanya orang kampung, pelosok. Tuh mungkin itu lihat itu lagi ngapain itu. Aku mau nyorot ke sana itu enggak pergi orang itu sahabat. Tuh kan sahabat-sahabat ya, kalau malam kayak gini lah gelapnya, makanya saya nggak berani kalau malam keluar, takut buang sampah aja nungguin kalau sudah siang. Karena apa? Gelap, sunyi. Jam segini aja udah sunyi sahabat-sahabat ya. Tuh salah sunyi kayak di tengah-tengah kebun ya sahabat. Pada kebunnya sudah jadi rumah semua ini. Kebunnya udah jadi rumah, tapi kok sunyi banget. Kalau pembantu itu ke sini, ke kampung sini sahabat-sahabat ya, mungkin ya kalau udah kebiasaan di kota ya nggak kerasan sahabat-sahabat ya. Karena apa? Tempatnya sunyi, tapi masya Allah juga indah sedikit ya sahabat-sahabat nih. Ini keadaan di tempat kerja saya kalau malam kayak gini sahabat-sahabat ya. Sunyi, gak ada orang nih. Mungkin ini jam 11-an di sini ya, 11 malam sahabat ya. Gitu sunyinya. Aku nggak ngomong-ngomong nggak apa-apa ya sahabat, takut didengerin orang. Takut kalau ada orang yang datang nanti dikira apa kok ngomong-ngomong di luar gitu ya. Tapi indah ya sahabat-sahabat, lokasinya bagus. Kalau luar ini ada lampunya tapi juga agak gelap sahabat-sahabat ya. Ada orang sahabat-sahabat.
Maaf ya sahabat, majikan takut karena aku nggak biasa di luar, dicari-cari sahabat. Bagus kan sahabat, itu lokasinya bagus ya. Belum nih. يا أختي لا جيت تروحين على مين؟ أنا برا ما تطلعين ولا تطلعين. Namanya orang tua ya sahabat-sahabat, takut kalau hilang. Barusan keluar malam satu kali, majikan juga takut kalau saya dibawa lari orang ya, namanya orang tua. Tanaman saya juga kelihatan tuh. Tanamannya mengklip-klip. Ini kalau dari samping sahabat-sahabat ya, kalau dari samping kayak gini kameranya ya, takut ada orang sahabat, ada itu orang perasaan datang. Jeruknya tipis nih kelihatan ya. Ini kurmanya, bisanya ngambil cuma kayak gini ya sahabat, nggak bisa pergi kemana-mana, cuman di depan rumah. Bagus kan tuh mobilnya majikan. Ini rumahnya majikan kalau malam kayak gini sahabat ya. Aku dengar sus, apa ya? Oh, kucingnya dikejar sama orang. Tuh bagus kan pemandangannya, Masya Allah, lokasinya bagus banget. Bagus sahabat kalau malam ya. Ada mobil lewat. Ini kakek-kakek. تجيك سيارة طب طب ثم تروحين وين تروح؟ وأنا لم أمشي لا لازم أتبع. ها؟ شكرا.
Karep ini lah mah baik nih jual ini. ما انت عايشه Bismillah ya. وانا قلت لها سمحتوا وانا اعرفها تمام ولا اعرفها هي عاد اسكت اسكت المهم لا تظهر البلد انا تنميني Dapurnya gelap sobat. Dapurnya gelap. Manggil-manggil maunya diminta disorot sahabat. Maaf ya sahabat-sahabat tuh sama majikan tuh ganggu. Orang tua takut saya ini diterkam, memangnya nggak berpikir. Orang saya sendiri juga takut, barusan sekali ini keluar. Dasar mbah tua. Kakasnya nyampe ke dalam. Lampiku biru, bibirku sahabat-sahabat, dingin banget. Cipapnya nggak begitu senang. Cipapnya nggak begitu senang. Ini jaketnya juga udah jelek, tapi aku juga seneng ini. Kuping telinganku kalau pakai jilbab kayak ini tebel nih, budek sobat. Buku yang nggak enak. Sahabat-sahabat dimanapun berada, mohon dimaafin ya. Itu majikan udah tua, nggak ngerti kalau saya ini bikin video. Dipanggil-panggil ngomong-ngomong. Namanya orang udah tua. Sahabat-sahabat semuanya berada, sahabat-sahabat semuanya dimanapun berada, mohon maaf ya, mohon maaf yang sebanyak-banyaknya, yang sebesar-besarnya. Mungkin suaranya nggak begitu jelas, mungkin keganggu bikinnya video ya, orang majikan tadi dah tidur, ada suara aku bikin video ya bangun kayak gitu. Maunya untuk di video, nggak tahu kalau ini video apa. Nggak apa-apa ya sahabat-sahabat, memang orang tua. Sahabat-sahabat, mohon ya bantuannya didukung, mohon dukungannya dibantu supaya video saya ini cepat berkembang, kita bisa bertemu setiap hari ya, bisa ngobrol-ngobrol, saling menghibur ya, saling membantu. Sahabat-sahabat walaupun cuma nonton itu juga bantu saya kok. Ditonton ya sahabat-sahabat, dilihat video saya, jangan bosen-bosen ya. Memang kayak ini keadaannya masih di tempat kerjaan, nanti kalau di rumah insya Allah bikin video yang bagus ya. Di sini dimaklumi, dan mohon dukungannya, di share-share yang sebanyak-banyaknya ya sahabat-sahabat. Di WhatsApp kalian, teman-teman di mana kalian berada, dikirim di WhatsApp ya, di share yang sebanyak-banyaknya supaya teman-teman pada ngerti, pada kenal sama saya ya. Gak apa-apa, memang kayak gini keadaannya. Nanti kalau udah jalan lancar, udah berkembang, insya Allah ya, saya insya Allah berusaha lebih ceria, lebih senang, lebih semangat bikin video
semangat semuanya, semangat ganti baju, semangat bikin video yang bagus-bagus, tunjukkannya apa, masak apa, tunjukkan kerja di rumahnya majikan ya sahabat-sahabat. Makanya mohon dibantu, didukung ya sahabat-sahabat, nanti supaya aku bisa menunjukkan video yang lebih bagus, lebih bagus, sampai omong aja nggak teteh. Karena apa? Kebanyakan di Arab, ngomongnya selalu Arab, jadi ngomong kita kadangnya banyak yang salah. Dimaafkan ya sahabat-sahabat, dan dimaafkan, dimaklumi suaranya belum begitu keras karena belum beli buat mendengar yang terlalu keras ya. Nanti insya Allah kalau udah berjalan dengan lancar ya, bisa berkembang, insya Allah aku beli itu buat namanya apa, mikrofon. Iya mungkin ya sahabat-sahabat ya, biar suaranya jelas walaupun jauh tapi suaranya jelas ya. Kalau terlalu deket tuh gambarnya jelek loh sahabat-sahabat, bekasnya jerawat kelihatan, pipinya udah itu kelihatan tua, udah kelihatan. Tapi kalau agak jauh kan enggak itu kelihatan, bener kan sahabat-sahabat? Makanya didukung, dibantu ya sahabat-sahabat, di share yang sebanyak-banyaknya, like, comment, and subscribe supaya apa, video saya biar cepat berkembang, supaya berjalan lancar, supaya kita bertemu ya sahabat-sahabat, bertukar pengalaman, bertukar pendapat ya, saling membantu. Emang udah tua ya kayak gini ya sahabat-sahabat, mudanya udah kelewat. Kalau pengalaman dari dulu ya saya bikin dari dulu itu gak betul pengalaman, HP aja gak megang, berapa kali di Saudi gak pernah megang HP itu. Mungkin di sini megang HP, boleh dimegang HP yang kamera, boleh megang tuh kamera yang lebih besar HP-nya. Dulunya emang gak boleh, orang masih kolot-kolot. Di sini walaupun di kampung, di pelosok, tapi udah pengalaman, pembantu semuanya megang HP, gak ada yang gak megang HP. Karena sekarang itu udah modern baru, udah kemajuan ya. Kalau gak ikut maju ya ketinggalan dong, ketinggalan zaman dong. Sekarang di Saudi kan udah yang megang Bapak Salman, tapi kan ada wakilnya itu Muhammad bin Salman. Jadi sekarang ya Saudi juga maju, Indonesia juga maju. Yuk. Alhamdulillah ya sahabat-sahabat. Dulu mah saya mau dipelajari nyupir sama majikan, tapi nggak boleh kan, dulu perempuan nyupir. Sekarangnya udah boleh, tapi udah nggak berani, saya takut, udah tua. Sebenarnya tadinya nggak mau bikin video sahabat-sahabat, tapi siang nggak bikin, jadi malam nggak apa-apa ya, bisa keluar sebentar, bisa cari lokasi yang agak bagus, cari pemandangan yang agak bagus ya, bisa keluar sebentar, tapi nggak apa-apa, dimaklumi ya sahabat-sahabat dimanapun berada ya. Saya ini juga mau ngasih bantuan walaupun ngomong ya, membantu walaupun cuma ngomong, tapi juga nggak enak saya kalau banyakan ngomong kayak gitu. Dikira saya ini nyeramain ya, yang nggak seneng dikira saya nyeramain, padahal bukan nyeramain, cuman saya ini nggak mau kalian itu mengalami nasib seperti saya ya sahabat-sahabat ya. Ini cerita masalah kakak saya yang pulang dari Riyadh, belum ada 1 tahun sahabat-sahabat di rumah, tapi sekarang nasibnya juga kasihan,
uangnya juga ya udah banyak dikirimin, dipakai ya macam-macam. Mungkin kakak saya ada 30 tahun satu majikan di Saudi ini, satu majikan kok satu tahun, mungkin ada 25 nggak tahu 30, dianya aja lupa. Satu majikan sahabat-sahabat di Riyadh, tapi udah pulang belum ada 1 tahun. Kasihan nasibnya juga. Dulunya itu ceritanya awalnya itu ya uang dikirimkan suami, tapi namanya orang tetangga itu ya banyak kasihan sama kakak saya, perempuan kerja di luar negeri jauh sama anak. Terus kalau uangnya di rumah dibuat neko-neko kan pada banyak yang gak suka, gak seneng ya. Ya mungkin ada yang bilang sama kakak saya. Akhirnya marah kakak saya. Uang gak dikirimin, gak dikuasai sama suaminya, anaknya yang dikuasai. Lagi gak mau pulang-pulang, marah itu gak mau nelpon suami. Akhirnya saling marah. Akhirnya pulang gak bisa bersatu sama suaminya. Yang suaminya juga gak mau mengalah nanyain, istrinya juga gak mau mengalah nanyain. Seharusnya orang walaupun bagaimana ya, kerja dikasihkan anak juga buat anak, juga membuat menyukupi kebutuhan anak, buat bakali anak. Ya bisa jadi gak jadi itu kan semuanya Allah yang atur sahabat. Seharusnya kan sebagai suami yang di rumah kan istri pulang, seharusnya itu kesempatan nanya, apa kabarmu, lama gak pulang, kenapa gak ngomong sama saya, gak telepon sama. Seharusnya kan kayak gitu sahabat-sahabat. Tapi enggak, sama-sama kerasnya. Akhirnya rumah satu itu dua, yang satu sebetulnya cuma dapur. Kakak saya maunya ke tidurnya di tempatnya anak ya, karena istrinya ke Hong Kong. Akhirnya apa sahabat, gak kerasan pulang, gak tahu berapa bulan pulang, mungkin 5 bulan 6 bulan ya pulang. Kakak saya marah sama menantunya, aku kerja kamu suruh pulang, setelah aku pulang kamunya ikut pulang, terus gimana kamunya gitu. Marah kakak saya ya. Menantunya juga gak terima ya, namanya maunya kan mau majikan yang baik ya. Gak tahu majikannya gak baik, apakah dia gak kerasan di sana, gak tahu sahabat-sahabat. Akhirnya mau pulang, gak tahu berapa bulan, aku juga gak ngerti. Akhirnya kakak saya pulang di rumah sendiri ya, kayak gitu sama suami gak bisa bersatu. Akhirnya apa, dianya nempat di dapur. Pada semuanya biaya bikin rumah itu kakak saya, uang kakak saya. Cuman kayunya sebagian dari punyanya suaminya. Akhirnya yang kalah kakak saya tidur di dapur. Kayak gitu loh sahabat-sahabat. Namanya laki-laki ditinggal istri ya, gak ngerti saya juga. Ya nasibnya kayak saya, akhirnya pisah sama suami. Kalau saya suami memang pokoknya gak ada yang dipilih. Apalagi saya kerja itu uang banyak yang diakali sama dia. Lagi juga namanya laki-laki kayak gitulah. Akhirnya itu saya gak ngubungi, dia ngebayi gak saya angkat. Sama saya, kakak saya itu nasibnya. Tapi ya saya, suaminya ya suamiku yang pergi, karena yang suami itu ngikut saya
semuanya itu hasil dari kerja saya. Tapi kalau kakak saya itu bikinnya rumah, sebenarnya tanah itu juga bukan tanahnya sendiri, itu seingat saya kan ibu saya yang beliin, tapi nggak tahu lah, semuanya ada yang atur, biarin gimana ya. Saya udah berulang kali bilangin sama kakak saya ya sebelum pulang, jangan ngikut-ngikut kayak saya, nasib itu nggak sama. Kalau bisa rukun sama suami, karena suamimu nggak kayak suamiku, ngomong kayak gitu. Tapi kan saya sakit hatinya, sakit bener. Sebelum kerja juga dia itu udah menderita, kerja sendiri di sawah sendiri, suami nggak mau bantuin, sakit kakak saya hatinya. Dibilangin cerita sama saya gini ya. Sebenarnya saudara itu ya nggak mau ya, nggak senang kakaknya sampai keluarganya hancur berantakan, nggak senang. Tapi mau gimana lagi, orang aku juga nggak bisa ngerti setiap hari karena agak jauh rumahnya, mungkin jalan kaki, mungkin kalau santai jalannya ada 2 jam, 1,5 jam mungkin. Tapi kalau sepeda motor ya mungkin setengah jam, kurang lebih ya sedikit. Ya mungkin ada 1 jam kalau naik sepeda motor, kalau lewat jalan yang dalam. Tapi gimana, semua orang itu tinggal jalani ya sahabat-sahabat ya. Tapi kan kita diwajibkan usaha ya, jangan sampai nyerah. Diusahakan bersatu. Kalau nggak bisa bukan jodoh untuk selamanya ya, mungkin jodohnya bersatunya cuma segitu. Semua alhamdulillah. Aku juga nggak nyalahkan kakak saya, juga nggak salahkan suaminya, nggak tahu. Karena saya nggak tahu, nggak nyipati setiap hari. Lagi aku juga jarang di rumah, jarang ketemu sama, waktu aku di rumah jarang ketemu sama suaminya. Makanya sahabat-sahabat ya, kalau masih ada yang di luar negeri ya, dimanapun kerjanya, ya kirim secukupnya buat nyukupi, misalnya anak yang udah sekolah ya buat nyukupi anaknya, kalau di rumah nggak bisa nyukupi. Kalau anak belum sekolah ya cukup buat makan sehari-hari, harus nyimpen uang. Misalnya buat beli sawah, beli apa, itu nggak apa-apa. Ya sahabat-sahabat, udah 34 menit sahabat-sahabat ya. Sebenarnya masih seneng ngobrol-ngobrol. Nanti kalau udah bisa live ngobrol ya panjang ya sahabat ya. Kalau malam itu tenang ngobrol-ngobrolnya. Kalau siang itu cepat-cepat, karena apa? Majikan takut manggil. Tadi aja itu Mas udah malam, udah mapan tidur dia. Bangun, manggil-manggil, kayak gitulah. Gak apa-apa ya sahabat, minta maaf ganggu bikinnya video. Tapi saya mohon ya sahabat-sahabat, mohon dukungannya, mohon bantuannya ya. Di-share yang sebanyak-banyaknya, dibagikan pada teman-teman ya sahabat. Biar videonya cepat berkembang dan bisa berjalan lancar. Dimaklumi kalau suaranya kurang keras ya sahabat-sahabat, karena itu belum beli buat pendengar yang keras ya. Nanti kalau udah beli insya Allah suaranya bagus. Suaranya keras, kalau suaranya mah nggak bagus, kayak suara nenek-nenek ya. Emang udah tua, suaranya nggak bagus sahabat. Tapi kan suaranya keras, jelas ya. Mudah-mudahan sahabat nggak bosan, nggak melihat saya ya, nggak bosan, mudah-mudahan.
juga senang saling menghibur ya sahabat-sahabat. Ya cukup sekian sahabat-sahabat ya, ketemu kita, ngobrol-ngobrol kita nanti lain kali bikin video lagi ya. Kalau besok pagi kalau gak rame di luar, saya insya Allah bikin video di luar. Kalau rame gak tahu, cari waktu sepinya ya sahabat-sahabat ya, cari sepinya biar gak ada orang yang dengerin omongan saya ya. Mohon maaf ya sahabat-sahabat kalau ada kurang lebihnya kata-kata saya, kurang menyenangkan hati saya kepada sahabat-sahabat semuanya. Saya mohon beribu maaf, mohon dimaafkan ya. Sudah, ini sudah cukup, udah 40 menit ya, saya akhiri ya sahabat-sahabat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.